Selamat sahabat semuanya. Sama sahabat. Selamat sahabat. Puji Tuhan oleh karena Sahabat. berkat Tuhan pada hari ini kita boleh berkumpul di sini, kita boleh belajar sekali lagi. Teman-teman, pada sahabat ini adalah pelajaran yang sangat penting. Saya yakin kita semua memiliki pengalaman ataupun pernah melihat hal-hal tersebut yang kita pelajari hari ini terjadi di lingkungan kita. Masalah keluarga adalah masalah yang sangat penting. Oleh sebab itu kita akan meminta Tuhan untuk menuntun kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang penyayang, kami datang oleh karena saat ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau di mana saudara-saudara kami, teman-teman kami, pada saat yang sama ini berada dalam pergumulan, di dalam keresahan hati. Namun Tuhan janji akan hari Sabat, hari perhentian. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami semua perhentian yang ada dalam Yesus. Menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber daripada kedamaian dan perhentian sejati. Urapi kami Bapa dengan Roh-Mu, karena kami sangat membutuhkan, bahkan pada saat ini, kami sangat haus akan firman-Mu. Kami ingin mengenal dan mengetahui kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat, saat ini sebelum kita masuk, tentunya kita patut juga melihat kepada keadaan di mana kita berada di dunia ini. Dunia yang kita hidup di zaman ini penuh dengan ketidaksempurnaan, ya. Dunia di mana kita hidup penuh dengan ketidakadilan. Dan demikian pun kita sedang melihat bahwa Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih memiliki rencana bagi kita, bahkan pada saat kita dihadapkan dengan ketidaksempurnaan di dalam hidup. Ketidaksempurnaan bukan karena Tuhan bermaksud untuk supaya dunia ini menjadi demikian. Ketidaksempurnaan yang terjadi oleh karena dosa sendiri, ya kan? Yang dimulai oleh karena masuknya dosa ke dalam dunia yang menghancurkan kehidupan kita sejak itu. Teman-teman, sejak dosa masuk, kita bisa melihat apa yang terjadi dengan keluarga dan hubungan. Ingat bahwa setan yang paling utama yang dia mau hancurkan di dalam dunia ini adalah dua hal yang Tuhan ciptakan di surga. Ya, dua hal yang Tuhan ciptakan itu adalah keluarga, dan yang kedua adalah hari Sabat. Oleh sebab itu Anda akan menemukan dimanapun penyelewengan atas keluarga dan hari Sabat. Dan keduanya sebetulnya adalah perhentian yang Tuhan maksudkan. Perhentian yang sempurna. Sebab di surga, pada saat keluarga dan Sabat diciptakan, ada perhentian yang penuh yang didapatkan oleh umat manusia di dalam Tuhan. Pada saat hubungan yang dekat itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan satu sama lain, menghormati waktu yang khusus yang Tuhan sudah sediakan hari Sabat, maka kita akan menemukan kesempurnaan yang Tuhan maksud, yang Dia sudah rencanakan sejak awal. Namun kita tahu dosa menyebabkan bahkan pada saat manusia itu mengambil dan memakan, dan Tuhan bertanya, kenapa? Yang pertama dilakukan apa?
saling menunjuk, saling menuduh, saling mengatakan bukan salah saya, salah dia, dia yang bikin saya, dia yang bikin saya. Ya, kehidupan di zaman di mana kita hidup maupun di zaman sebelumnya, para nabi dan para bapa yang pernah hidup di muka bumi ini dipenuhi dengan kerusakan di antara keluarga dan sabat perhentian yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kita tidak menemukan banyak kali perhentian di dalam keluarga yang seharusnya adalah menjadi bahtera dan tempat di mana kita dapat berlari dan menemukan kedamaian. Yang masuk ke dalam bayangan saya mengenai keluarga yang sempurna adalah cerita anak yang hilang. Atau kalau Anda mendapatkan pengalaman dan cerita yang sama ya. Karena cerita ini adalah cerita yang sangat baik bagi saya. Pada saat keluarga itu dysfunctional, ya. Pada saat anak yang satu mau lebih daripada yang lain dan mau mendapatkan kesukaan apa yang dia mau sendiri dan akhirnya hidup berfoya-foya dan pada akhir daripada hidup dia menemukan bahwa ternyata hidup itu sia-sia. Dan pada saat dia menyadari itu, betapa nikmatnya mengetahui bahwa dia memiliki Bapa yang peduli. Dia katakan, bahkan hamba Bapakku pun tidak diperlakukan seperti ini. Karena pada saat itu dia sedang makan makanan babi. Adakah rekan-rekan dalam kehidupan saudara sekalian berada di posisi anak yang hilang? Anda sedang sepertinya makan makanan babi. Sepertinya sudah tidak ada lagi harapan hidup. Masa depan yang cerah sudah buyar dari pemikiran rekan-rekan. Nah, Anda bertanya, siapa yang peduli sama saya? Mana rencana Tuhan itu? Lihat apa yang terjadi dengan saya. Saya. Sama statementnya pastor nih. Atau Adrian mau Statementnya pastor. Dia lagi ngomong di tempat lain ini. Kebanyakan grup sih, salah pencet ya. Rekan-rekan, 1 Yohanes 3 ayat 1-2 menggambarkan betapa kasih Tuhan itu bagi kita. Jelas dituangkan di dalam ayat ini. Di sini dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Lihat, karena Tuhan menggambarkan dirinya Bapa di antara kita. Bahkan Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Ini menunjukkan suatu hubungan yang dia ingin miliki dengan kita. Tuhan yang kita sembah bukan seperti Tuhan-Tuhan yang ada di luar sana. Seorang Bapa beda dengan seorang seorang yang pemimpin. Bahkan dalam Matius 5 dikatakan, kalau kamu yang jahat, dikatakan, tahu bagaimana memberi anakmu makan, artinya kalau kamu yang jahat aja nggak akan kasih ular kepada anakmu untuk makan, apalagi Bapamu yang di surga. Ya kan? Itulah Bapa, gitu loh. Seorang Bapa yang jahat aja ngerti gimana perampok, pembunuh, tapi dia kalau sama anaknya sayang, apalagi Bapa kita yang di surga. Nah, ini gambaran yang patut kita pertimbangkan di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami sepertinya keluarga kita hancur, sepertinya keluarga kita tidak ada yang benar, tidak ada tempat pelarian saya. Bapa kita adalah tempat pelarian. Ini adalah pelajaran yang nanti kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Lanjut ayat tersebut mengatakan. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Lihat, belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita berada di dalam selaput, kalau dalam bahasa buku Ibrani ya,
yang menutupi kita akan rencana Allah yang besar itu bagi kita. Kita melihat dunia ini seakan-akan dipenuhi dengan kegelapan, padahal Tuhan hadir di sebelah kita. Belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ini adalah gambaran yang patut kita lihat dengan lebih seksama, sementara kita mempelajari bagaimana Yusuf. Ya, Yusuf menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Dalam keluarga yang penuh dengan kehancuran, keluarga yang penuh dengan, istilahnya kalau berbicara mengenai Yusuf, kakeknya Abraham, ya, banyak yang dilakukan yang mengakibatkan ya karena dia menyerah dan percaya sama istrinya, udahlah Hagar aja ini jadi inimu supaya dia bisa melahirkan anak. Akhirnya kedua anak itu berantem dan menjadi musuh anak-anak dari mereka gitu loh, keturunan-keturunan dari mereka. Berbicara mengenai anak daripada Yusuf, Ishak. Oleh karena Ishak lebih menyayangi yang satu daripada yang lain, akhirnya terjadi kecemburuan. Akhirnya oleh karena istrinya Ribkah menyayangi yang satu juga lebih dari yang lain, akhirnya menipu Ishak. Akhirnya Yakub si penipu itu pun dipenuhi dengan kehidupan yang penuh dengan pergejolakan dalam keluarganya. Dia memiliki dua istri, dan dua-duanya sepanjang umurnya berantem selalu. Saingan siapa yang bisa kasih lebih banyak anak. Dan lebih menariknya lagi, Yusuf, anak daripada Yakub, atau yang disebut Israel, orang yang diberikan Tuhan nama kemenangan. Anda kalau sudah diberikan kemenangan harusnya semuanya bagus ya, baik ya. Benar nggak? Orang bilang, oh ini kan gereja Advent, gereja yang ada kebenaran di sini, yang orang-orangnya percaya akan kedatangan Tuhan yang segera, yang percaya mengenai 10 hukum dan hari Sabat Tuhan yang benar. Harusnya di sini ditemukan sesuatu yang hebat dan baik dan sempurna. Tapi ternyata di dalam keluarga Yakub pun, Israel ini, kemenangan ini, penuh dengan dilema. Yusuf disayang lebih daripada anak-anak yang lain. Akhirnya anak-anak yang lain cemburu, mereka buang Yusuf, jual sama saudagar Ismail. Begitu panjang ceritanya hingga Yusuf pun menjadi budak di rumah Potifar. Sudah bagus jadi budak. Sudah bagus jadi budak. Dia dinaikkan oleh keahliannya di dalam, dan Tuhan memberkati dia oleh karena dia bersama dengan Tuhan. Dia dinaikkan jadi orang kepercayaan tangan kanan Potifar. Itu pun tidak cukup bagi setan untuk menghancurkan dia. Kirim istri daripada Potifar untuk mengganggu dia. Bahkan dalam hal ini pun Yusuf tidak berani. Bukan dia tidak berani kepada Potifar, bukan. Dia tidak berani melanggar Tuhan. Karena kita bisa baca di dalam Kejadian pasal yang 39 ayat 7-9, Yusuf katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Padahal yang menjamah dia istrinya Potifar. Harusnya dia takut sama Potifar dong ketahuan. Tapi enggak. Ketakutan dia adalah melakukan kejahatan yang besar, berbuat dosa kepada Allah. Padahal dia hidupnya penuh dengan kesengsaraan, dia menjadi budak yang harusnya dia adalah anak kesayangan bapaknya. Rekan-rekan, apabila kadang-kadang kita melihat ini,
Adakah kita menemukan istirahat? Ya kan? Makanya ayat hafalan kita mengatakan, tetapi dikatakan, kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Yusuf. Yusuf pun tidak mengerti mengapa hidupnya bisa sepertinya kok hancur begitu ya. Dia setia, akhirnya sekarang gara-gara dia tidak mau sama istrinya Potifar yang saya yakin tidak jelek, ya kan? Gak mungkin Potifar yang kayak gitu punya istri yang jelek, ya kan? Tapi itu pun mengakibatkan dia masuk penjara. Dan di dalam penjara, apakah dia mengeluh? Apakah dia menjadi tidak percaya kepada Tuhan? Saya paling suka cerita Yusuf karena ini adalah tantangan bagi saya. Tantangan bagi saya. Bagaimana Yusuf bisa melihat rencana-rencana Tuhan pada saat kehidupannya hancur terus-menerus, berulang-ulang, pada saat dia sudah mencoba berjalan dengan Tuhan, kok seakan-akan kok makin hancur hidup saya. Saya mencoba untuk setia pelihara sahabat, malah saya nggak dapat kerja. Bagaimana dia bisa mempertahankan, bisa terus berpegang teguh pada janji Tuhan yang mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang apa ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Padahal dia dalam penjara. Dan apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mungkinkah permasalahan-permasalahan, pergumulan dalam hidup kita adalah suara Tuhan untuk mengingatkan kita, hai Edmund, carilah aku. Tanyakan aku dengan segenap hati. Pemikiran kita harus tetap terfokus kepada Allah yang disembah oleh Yakub, Abraham, dan Ishak. Pada saat dia mengalami pergejolakan dalam hidupnya, pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Yang pada saat masa kanak-kanak dia telah diajar untuk mengasihi dan takut kepadanya. Sering pada waktu di kemah ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang hayal yang dilihat oleh Yakub pada saat melarikan diri dari rumahnya sebagai seorang buangan. Sekarang segala pelajaran-pelajaran indah ini yang jelas memenuhi pikirannya. Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi ayahnya. Akan menjadi Allahnya. Pada saat itu di sana dia telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ia berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya itu. Teman-teman, di tempat pembuangan itulah, di sana, pada saat engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebagai penutup, ini pertimbangan yang patut kita lihat dalam pelajaran kita. Saya mau waktu kita banyak untuk berdiskusi. Pertimbangan bagi kita adalah bagaimana di zaman now, ya, di mana orang mengatakan kalau kamu mau sukses, kamu harus berupaya keras.
Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu harus percaya diri kamu bahwa kamu bisa. Di mana kita diajar untuk percaya kepada kehebatan, keahlian kita, kemampuan kita. Yusuf sebaliknya. Karena di saat dia berpikir dia memiliki segala-galanya, jubah warna-warni dari bapaknya, masih ingat? Cuma dia yang dapat jubah warna-warni. Dia pikir dia spesial. Pada saat dia mendapat hayal dari Tuhan, bahwa dia akan lebih tinggi daripada bintang-bintang, bahkan bulan dan matahari. Bapaknya sampai bilang, apakah kamu akan lebih tinggi dari aku juga? Katanya. Pada saat dia percaya kepada dirinya sendiri, di sanalah masalah datang. Dan Tuhan izinkan untuk membentuk dia dan membuat dia menjadi seorang yang penuh dan terus-menerus mengandalkan Tuhan. Berulang-ulang. Pada saat dia sukses. Ya kan? Sudah jadi budak, dijual, sukses jadi budak di rumah Potifar, sudah sukses, sudah mencapai ketinggian. Pencobaan datang. Melihat apakah Yusuf serius di dalam tekadnya mengikut Tuhan. Apakah Yusuf komit untuk terus sama Tuhan jalan. Dan Tuhan izinkan dia balik lagi menjadi tahanan, berada di penjara yang kotor dan jorok. Tapi dia terus mengandalkan Tuhan. Jadi rekan-rekan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang tadi kita sudah baca, saya mau baca ayat terakhirnya. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita belum tahu sekarang keadaan kita ini kenapa. Kita tidak mengerti. Kita membaca kekekalan ini dari hanya sisi manusia yang fana, kependekan akal kita. Padahal ada rencana Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Oleh sebab itu pelajaran pada hari ini, biarlah kita tidak menaruh harapan kita kepada diri kita sendiri. Merasa bahwa kita sudah cukup benar menjadi orang Advent, menjadi cukup benar jadi orang Kristen, belajar Alkitab. Oh, saya sudah lebih baik dari orang yang lain, saya rajin ikut Bible study. Tapi biarlah kita menemukan our true worth, nilai kita yang sebenarnya, harga kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Karena saudara dan saya telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah daripada anak Allah yang tunggal. Ini pelajaran kita, dan sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan ngobrol banyak pertanyaan tentunya. Bahkan di dalam pelajaran kita hari Kamis dan hari Selasa, banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan benar dan baik. Saya mau kita fokus di sana. Saat ini kita akan mendengarkan puisi yang akan dibawakan adik kita Sharon Manik dari PA Pekalongan, Jawa Tengah. Kami persilahkan adik kita Sharon Manik. Saya stop screen share dulu. Hehehehe. Menemukan istirahat dalam keluarga.
Yusuf temui saudara-saudaranya setelah beberapa hari dicarinya. Tetapi saudaranya punya rencana tidak baik terhadapnya. Akhirnya saudara-saudaranya jual Yusuf jadi budak. Sebuah gambaran keluarga yang tak baik. Hubungan keluarga yang tak sempurna. Hubungan keluarga sering rumit, menyakitkan, membuat gelisah, terluka dan beban emosional. Allah janji berikan kesembuhan. Hubungan tak baik dalam keluarga Yusuf dimulai dari leluhur, persaingan keluarga, ketidakakuran dan kompetisi. Saudara Yusuf telah tunjukkan pembangkangan dalam keluarga. Yusuf juga tunjukkan sikap berlebihan akan perhatian orang tuanya kepadanya. Ketika bergumul dalam hubungan keluarga, diperlukan iman, kasih, dan kepercayaan kepada Allah. Rasa sakit yang dalam dirasakannya, jual jadi budak, dibawa ke tanah asing Mesir. Yusuf rasakan kepedihan, kesepian, kemarahan, kebencian saudara-saudaranya. Kesedihannya semakin dalam, lihat masa depannya yang suram. Kemudian Yusuf mengingat Allahnya dan penyerahan diri sepenuhnya, meminta pertolongannya dalam pembuangannya. Yusuf temukan istirahat dengan Tuhan, buat keputusan pribadi untuk mengikutnya. Rasa semua harapan hampa, terjual kepada keluarga Potifar, perbudakan jadi nasibnya. Budaya, kehidupan, dan bahasa baru ada di sekelilingnya sekarang. Harga diri terlindas, kehidupan sulit akan dihadapi. Allah lihat kita, potensi kita, keindahan talenta dengan anugerah, dan Yesus bersedia mati untuk kita, sehingga kita akan dapatkan kesempatan sesuai rencananya. Yusuf percayakan dirinya kepada Tuhan semata. Tuhan berkati hidupnya, dan kehidupannya naik yang tak pernah terpikirkannya. Yusuf alami tantangan kehidupan godaan istri Potifar yang terus-menerus dan berulang kali beri cobaan besar. Yusuf hidup dalam prinsip Alkitab, ingin selalu lakukan sikap kepada orang lain sesuai cara Allah, menghormati Allah. Karena prinsip Allah, Yusuf menderita terima fitnah ke penjara, tetapi Tuhan terus menyertainya. Kebaikan tidak selalu dihargai, dan kejahatan tidak langsung dihukum. Inilah kehidupan dunia. Yusuf mendapatkan istirahat sejati dari Allah di penjara. Yusuf tetap membina hubungannya dengan siapa saja di penjara, dan khususnya hubungannya dengan Allahnya. Hubungan kita adalah refleksi dari pertentangan besar antara Allah dan setan. Dan setan selalu mengambil kesempatan dari setiap hubungan. Tetapi Allah tak biarkan kita sendirian dalam pertentangan besar dunia. Dia sertai dan beri kita hikmat dalam bina hubungan dengan orang lain. Yusuf dan istri Potifar, pelajaran bagi semua generasi.
Tuhan akan selalu hadir menolong dan roh Tuhan jadi perisai. Meskipun godaan datang setiap saat, tetapi ada sumber kekuatan untuk melawan semua godaan. Belajar pada kehidupan Yusuf, penolakan terhadap godaan, tempatkan reputasi dan minat di tangan Tuhan. Allah gunakan sengsara penjara untuk angkat hidup Yusuf. Amin. Amin, amin. Terima kasih Adik Sharon yang sudah membagikan, membuka pandangan kita kepada kasih Tuhan ya bagi Yusuf dan kepada kita semua pelajaran agar kita boleh bergantung pada Tuhan. Baik, saat ini kita masuk ke dalam sesi diskusi. Saya mengundang semua kita karena kita semua di sini adalah narasumbernya. Saya hanya moderator, saya hanya kasih gambaran depan. Kita semua di sini mau berdiskusi, ya. Jadi silakan ada yang mau menambahkan sebelum saya beri pertanyaan kalau nggak ada yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan atau pertanyaan dari rekan-rekan yang bisa kita sama-sama jawab, kita sama-sama apa? Silakan. Ada? Tidak ada yang bertanya atau menambahkan? Atau suara saya terdengar atau tidak? Oh, terdengar. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu, kalau belum ada pertanyaan, saya mau bertanya kalau begitu. Menurut Anda, ini pelajaran kita hari Selasa, mengapa Abraham, Ishak, dan Yakub semuanya terdaftar sebagai pahlawan iman dalam Ibrani 11? Ibrani 11 ayat 17 sampai 22 mengatakan mereka adalah pahlawan iman. Tapi walau ya mempertimbangkan ya hubungan keluarga mereka yang berantakan. Kenapa kira-kira? Boleh ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Kan hubungan Abraham hancur, Ishak hancur, keluarganya Yakub hancur. Tapi kenapa mereka disebut pahlawan iman? Ada yang bisa menjawab? Brother Ever? Mungkin saya menjawabnya singkat saja. Mungkin sekalipun banyak keluarga ketiga tokoh ini tidak sempurna, tetapi mereka tetap setia di dalam pergumulan itu, tetap setia kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi mereka ditemukan setia ya, walaupun ada jatuh bangunnya. Ya, Alkitab katakan. Iya, benar. Amsal, orang benar jatuh berapa kali? Jatuh 7 kali, tapi nggak berhenti di situ. Lalu bangkit. Nah, pertanyaannya kalau kita jatuh, kita bangkit nggak? Ya kan? Orang benar jatuh 7 kali. 7 itu by the way adalah angka yang sempurna. Ya kan? Tapi bangkit. Coba kalau Bapak kita yang di surga itu seperti kita ya, mengampuni kita. Udah 3 kali kamu, sudah saya bilang. 3 kali ini sudah kau bilang, jangan, masih dibuat. Ya kan? Sudah 7 kali, udah nggak mungkin lah kau ini berjalan. Kalau Bapak kita ya, orang tua kita waktu ngajarin kita jalan. Ibu usah iri juga, walaupun dia sampai kebanyakan sih. Iya Janet, betul. Jadi ya Bapak kita yang di surga kalau misalnya dia seperti saya gitu loh, nggak sabar kepada waktu kita masih kecil ya. Ayo nak belajar jalan. Udah 3 kali Bapak ajarin kamu nggak bisa jalan, jatuh lagi. Ini udah 7 kali kamu, udahlah kamu nggak usah jalan, merangkak aja lah seumur hidup. Kalau Bapak kita berhenti di situ, mungkin sehari ini saya nggak jalan kali hari ini, saya merangkak.
ya kan? Tapi kita bersyukur bahwa orang benar jatuh 7 kali tapi bangkit. Dan kita temukan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka jatuh, keluarga mereka hancur, tapi mereka bangkit. Terima kasih, Brother Ever, tambahan yang baik. Ada yang lain mau tambahkan? Pertanyaan? Apa pelajarannya terlalu simpel ya, sehingga tidak ada pertanyaan lagi dalam kehidupan? Udah sempurna hidup saya udah nggak perlu bertanya. Mana ada? Kevin kata kayaknya nih udah bergerak mic ini Kevin. Enggak ya? Ada rekan-rekan yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya lagi. Ada banyak kelompok ya, yang ini di pelajaran sekolah sahabat kita katakan, individu yang memberitahu kita untuk mencintai diri. Ya, mencintai diri kita apa adanya. Ya, ini belajar bagaimana, apalagi kalau di dalam seminar-seminar motivasi ya, seminar-seminar motivasi, Anda diajarkan untuk mencintai diri apa adanya, menerima kita tanpa kritik, ya kan, menerima diri kita sendiri, jangan suka kritik-kritik diri, terima diri gitu apa adanya. Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Ini sesuatu yang baik kah? Sesuatu yang bagaimana ini bisa membangunkah dalam kehidupan kerohanian kita? Atau apa yang pandangan teman-teman mengenai ini? Yang sering kita dengar di seminar-seminar motivasi. Gimana teman-teman? Karena ini terkait bagaimana kita menghadapi tantangan, rintangan di zaman now ya, penuh dengan perjolakan hidup. Ada? Kori udah buka kamera kayaknya. Kor? Bagaimana pandangan teman-teman mengenai mencintai diri? Apa salah mencintai diri? Bagus, jelek? Yoram sudah angkat mic, silakan Yoram. Terima kasih. Pelan-pelan ya Yoram. Yoram. Pelan-pelan ya. Jadi begini. Nah. Begini, Pak Benim. Jadi mereka tidak memiliki kesulitan tatanan atau rasa sakit. Karena mereka tidak pernah mengalami saat-saat sulit, mereka tidak tahu mereka dapat menjadi bahagia. Mereka tidak pernah merasakan kekacauan, karena itu mereka tidak dapat merasakan kedamaian. Jadi gini, mereka mulai mengalami asa-asa pertatanan. Mereka mulai menghadapi penyakit yang melemahkan kesehatan mereka. Mereka mulai merasakan duka cita juga sukacita. Jadi pilihan mereka memungkinkan kita masing-masing untuk datang ke bumi ini, untuk dicobai dan diuji. Kita diberkati dengan hak pilihan, yang adalah kemampuan kita. Pelan-pelan bacanya ya, Ram. Untuk membuat keputusan dan untuk bertanggung jawab bagi keputusan. Kejatuhan kemungkinan dalam kehidupan kita merasakan baik kebahagiaan maupun kesedihan. Kita mampu untuk memahami kedamaian karena kita merasakan kekacauan. Itu semua bagian dari rencana kebahagiaannya yang sempurna. Dia mempersiapkan sebuah cara melalui kehidupan putranya yang patut secara sempurna. Yesus Kristus juru selamat kita bagi pendamaiannya untuk mengatasi setiap kesulitan yang mungkin kita alami dalam kebenaran. Jadi, tidaklah perlu menjelaskan semua tantangan dan sakit hati yang mungkin ia merupakan bagian dari kebenaran. Kita masing-masing sana menadari akan perjuangan-perjuangan kita sendiri dengan godaan, rasa sakit, dan kesedihan. Kita tahu kita akan menghadapi kejahatan dari sang musuh terhadap kita mungkin merasa lebih tangkap akan hal-hal negatif dan dari kebenaran ketimbang hal-hal yang positif. Tuhan memberkati. Terima kasih Yoram, tambahan yang sangat bagus. Ada yang mendapat tadi apa yang Yoram baru sampaikan? Bagus sekali sebetulnya kalau kita seksama apa yang dia bilang. Ada yang dapat tadi yang Yoram sampaikan? Kita akan lebih mengerti mengenai kedamaian pada saat kita sudah mengalami kekacauan dan kehancuran dalam hidup.
kita akan mengerti apa artinya damai itu lebih sempurna saat kita udah melihat, oh ternyata yang sebalik. Itu patut juga kita pertimbangkan. Saya nggak ngerti apa artinya istirahat ya. Kalau saya terus-terusan tidur terus gitu loh. Tapi pada saat saya sudah 6 hari ini, badan saya udah mau lepas, gara-gara tidur tengah malam terus. Begitu masuk hari Jumat, aduh rasanya nikmat sekali nih hari istirahat. sudah siap sekali. Saya lebih menghargai apa itu istirahat setelah saya bekerja 6 hari. Makanya Tuhan bilang, bukan suruh kerja 5 hari kita disuruh kerja 6 hari. Gitu loh. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari yang ke-7. Ini adalah gambaran yang Tuhan mau berikan. Gitu loh. Dia izinkan semak duri dan kesusahan hadir. Dia izinkan kesusahan hadir dalam kehidupan. Kan dia yang mengizinkan semak duri dan belukar itu hadir. Adalah untuk kebaikan kita. Supaya kita apa? Apa tujuan Tuhan mengizinkan itu semua? Kira-kira apa tujuan kita Tuhan izinkan ini semua? Boleh ada yang menambahkan? Dari yang tadi Yoram sampaikan. Oke, baiklah. Saya akan tambahkan. Mungkin ketika kita dalam Amsal 3 ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi di sini ketika kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita mengalami masalah atau musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, saya punya Edmund, saya mau kesaksian sedikit tentang bagaimana Tuhan punya rencana yang besar bagi saya. Masuk 2021, mungkin teman-teman di sini lihat saya senyum-senyum, cuma senyum-senyum, tidak pernah merasakan galau atau apa. Tapi yang saya rasakan ini, saya berada di bawah. Masalah yang saya hadapi itu menurut saya berat sekali. Sehingga saya mengalami kekacauan dalam pikiran teman-teman. Tapi saya tidak mau juga terlalu curhat karena kita semua mempunyai masalah. Tapi kalau misalnya kita serahkan kepada Tuhan, maka kita sepenuhnya percaya meskipun situasi yang saat ini kita alami sekarang, COVID, tetangga saya juga sudah terjangkit dan bagaimana kan penuh dengan kekacauan, masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga, di tetangga kita hari demi hari. Tapi kalau misalnya kita serahkan kepada Tuhan, maka percaya itu percaya dengan kata percaya ini, kalau misalnya kita praktekkan terus menerus, meskipun tidak ada orang lihat, cuma Tuhan yang tahu isi hati kita. Cuma Tuhan yang tahu kalau misalnya kita tidak mau curhat kepada manusia, kita curhat kepada Tuhan. Dan saya melalui masalah ini sampai saat ini juga, saya bilang, kenapa kita rasa fine? Kenapa tuh kita rasa fine sekali? Karena kita ada di pihak Tuhan, karena kita percaya, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang orang bilang, mana iman itu nggak besar, orang lihat kan kita masih manusia, loh, masih melakukan kesalahan, tapi cuma satu kesalahan, tapi banyak yang kita lakukan baik-baik, tapi orang cuma lihat satu, tapi itu kesalahan itu.
Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, semua pencobaan-pencobaan yang Tuhan kasih kepada kita dan keluarga itu menjadi satu tantangan. Dia bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu yang dikatakan Ayub. Tuhan kepada Ayub. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, itu sebetulnya ayat kesukaan saya juga itu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Jadi kalau 6-nya malah lebih menarik. Saya waktu itu di Filipina juga waktu sekolah ya, habis uang. Saya nggak tahu mau gimana lagi, udah tinggal semester terakhir, nggak ada uang. Tapi tahu, disitulah kebaikan Tuhan. Papa saya ada kasih satu ayat, dan ayatnya itu. Amsal 3 ayat 5-6. Percaya kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Dan apa bahasa Indonesia? Saya nggak terlalu hafal bahasa Indonesia. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Itu ayat yang ke-6. Dalam segala jalan-jalanmu, akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi, pada saat kita mengakui bahwa Tuhan hadir, Tuhan akan luruskan jalan kita. Bahkan kalau bicara mengenai Yeremia 1, buku Yeremia adalah nabi yang sedih disebutkan, nabi yang meratap, karena dia berada di zaman pembuangan ya, mereka dibuang. Bayangin 70 tahun umat Israel dan Yeremia nabi yang meratap, kerjaannya menangis sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tapi Yeremia dalam tangisannya, dalam kesusahannya, pembuangannya, Anda akan temukan ayat-ayat yang menarik dalam buku Yeremia. Coba baca Yeremia 1 ayat 19. Dikatakan mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Berbicara mengenai musuh kita setan. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita sudah baca tadi Yeremia 11 ayat 29, ya kan? Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi rekan-rekan, bahkan Yeremia dalam kesulitannya, disitulah dia bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Kadang-kadang kita nggak akan merasakan Tuhan itu baik kalau kita nggak pernah rasa sulit ya. Saya lihat teman-teman saya yang ya bisa dibilang bapaknya sangat beruntung, punya banyak uang, Advent ya obat-obatan gitu loh, karena dia nggak pernah merasa sulit dalam hidupnya. Mau minta apa udah tinggal beli, tidak ada kesulitan dalam hidup. Dan saya bersyukur saya harus berjuang dalam hidup, dan perjuangan itu menjadikan saya hari ini gitu loh. Nah itu terima kasih, puji Tuhan atas kesaksian teman-teman. Ada lagi yang lain? Brother El nih sepertinya ada mau berbicara nih. Silakan brother. Bang, mau bertanya boleh? Boleh, sangat boleh. Oke, pertanyaan ini muncul karena pembahasan tadi ya, tentang tantangan-tantangan yang kita hadapi di era sekarang yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Pertanyaan saya, kan di ayat Alkitab, di Perjanjian Baru, saya sudah lupa di mana kitabnya, tapi kan di situ dibilang pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan. Jadi pertanyaan saya di sini, kenapa sampai ada teman-teman, saudara-saudara yang jatuh? Maksudnya Tuhan kasih beban ke mereka itu, dan cobaan itu kayaknya terlalu berat, sampai akhirnya mereka jatuh. Sedangkan di ayat tadi dibilang kalau Tuhan kasih cobaan itu tidak akan melebihi kekuatan mereka. Tapi kenapa sampai mereka jatuh? Berarti itu bisa dibilang sudah melebihi kapasitas atau kekuatan mereka sendiri. Mungkin ada jawaban dari teman-teman. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ini. Ada teman-teman yang mau membantu menjawab Brother L pertanyaannya? Ada teman-teman? Indri sepertinya sudah buka kamera, dia mau menjawab atau mau menambah pertanyaan. Menyimak aja, Kak.
Makasih. Oke, menyimak minyak. Ada pencobaan? Oh, apalagi pertanyaannya? Oh, tadi pertanyaannya adalah, kan janji Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi, katanya kan. Ini ayatnya dikatakan pencobaan-pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu pertanyaannya. Kok tapi ada banyak, ya adalah teman-teman kita yang jatuh gitu. Apakah mungkin Tuhan terlalu besar kasih pencobaan sehingga dia jatuh? Gimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit saja. Menurut saya, kalau misalnya seperti itu dalam hadapinya, kita tahu cerita Ayub. Bagaimana dia mendapatkan musibah dari Tuhan. Tapi Tuhan kasih musibah itu karena Tuhan tahu dia mampu untuk menyelesaikan, karena dia punya iman yang kuat. Itu sih menurut saya, kalau kita mempunyai iman yang kuat, meskipun badai, pencobaan itu, ini bukan cuma kata-kata ya, ini apa yang saya alami saat ini. Ini bisa sharing untuk teman-teman yang dalam kelemahan iman. Tuhan mau kita seperti Ayub dan nabi-nabi yang lain. Tuhan mau kita kuat, kita semangat, walaupun kita dekat dengan Tuhan. Kalau misalnya kita dekat dengan Tuhan, pencobaan itu kita pikir lebih banyak, tapi jangan takut. Dia bilang begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi kalau misalnya kita menghadapinya dengan meskipun ada masalah, tapi perkataan kita benar, kita sanggup melewatinya. Asalkan kita punya Tuhan, tetap percaya. Amin, amin. Thank you, sister. Kak Edmund, sebelum sambung, kemarin kan aku dengar khotbah dari pendeta Kuntara bahwa sebenarnya yang kita pikul, kita manusia ini pikul ringan dibandingkan dengan pencobaan yang Tuhan Yesus hadapi. Itu statement yang dikeluarkan oleh pendeta Kuntara waktu di Hope Channel Sabat lalu gitu. Bahwa yang kita pikul itu ringan loh kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus alami selama dia hidup di dunia ini gitu. Dan dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Artinya kita harus melewati itu dengan kemenangan atas bantuan kuasa Tuhan. Itu sih tadi yang Marsha bilang juga. Gitu. Makasih. Amin, amin. Itu adalah gambaran yang baik mengenai Tuhan kita ya. Gak ada Tuhan yang lain yang seperti Tuhan kita, yang mau bersusah-susah dan menderita demi kita. Boleh saya tambahkan sedikit lagi? Boleh. Mengenai pertanyaan tadi dari Eva. Jadi begini ya, bila hidup sedang berat dan Anda merasa kelabu, inilah pada orang lain yang juga sedang ribat. Karena cobaan Anda sedang banyak, jangan mengira bahwa orang lain tidak mempunyai cobaan sama sekali. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Inilah yang merubah sikap kita menjadi tenang. Tidak harus marah dan kecewa, tetapi menerangkan seluruh persoalan hanya kepada Tuhan Yesus, sekalipun tidak mudah menjalankan semua itu. Kami sadar kemampuan otak kita untuk berpikir dan menahan kemarahan adalah terbatas. Jadi kemarin waktu itu aku suka banget ya mengenai
berdoa, berjaga, dan bekerja. Kenapa? Kita selalu berdoa, berjaga, dan bekerja itu harus melakukan ibadah kita melalui kita sendiri, melalui wifi di rumah, wifi apa aja terserah itu. Itu melalui Your Prayer Network DKKKT. Dan saya menemukan ada seseorang yang berhasil menjadi Olimpiade, yaitu Gracia Poli dan siapa itu nggak tahu ya, yang berhasil menjadi pemain ganda nasional Olimpiade. Itu karena apa? Berdoa, berjaga, dan bekerja. Kenapa demikian? Tuhan Yesus memberi kekuatan merubah amalan menjadi bijaksana. Dan kami dapat melihat si pembuat pinah sebagai orang yang patut untuk dikasihi, karena dia telah lalu dalam rasa iri hati dan cemburu. Karena Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar masalah, Tuhan adalah sumber kekuatanku. Sama kayak lagu video klip Anesmo yang muda, to become a athlete. Nah, setiap hari mungkin tidak selalu baik, tetapi selalu ada yang baik di setiap hari. Tuhan memberkati. Amin, amin. Wah, Yoram pas sekali memang. Saya senang kalau Yoram ngomongnya pelan, saya bisa ngerti. Waduh, ternyata banyak sekali berlian-berlian dan mutiara-mutiara indah yang dibawakan. Thank you, Yoram. Ada lagi ya yang mau menambahkan? Pastor, ya, silakan. Pastor Davi sudah membuka suara, tapi sepertinya belum keluar suaranya, Pastor. Halo? Ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Pastor sementara dia lagi mencoba untuk audio. Ada yang mau menambahkan dari sister? Siapa di sini? Ini pertanyaannya penting sekali nih dari Brother L. Coba kita perhatikan di dalam Ayub pasal yang pertama tadi disebutkan oleh Marsha ya. Saya pikir Marsha bisa mengatakan apa yang dia katakan karena dia sudah melalui pergumulan ya. Orang-orang di dalam buku di dalam buku Wahyu, kalau nggak salah pasal yang ke-13 apa pasal yang ke-17, Pastor, yang orang-orang yang melalui kesusahan besar, yang jubahnya merah, yang jubahnya putih, yang sudah dibasuh. Nah, kalau kita melihat kepada Ayub sendiri, yang terjadi dengan Ayub ini adalah gambaran yang baik Tuhan yang kita sembah. Kita suka berkata, Tuhan jahat sekali, izinkan Ayub hancur, kehilangan segala-gala macamnya. Padahal kita nggak membaca bahwa ternyata selama ini bahwa Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia. Kamu tahu nggak? Kamu hari ini masih berada di tempat ini, masih bisa belajar firman karena Tuhan membuat pagar di sekeliling kamu. Mungkin kita nggak nyadar, tapi Tuhan jagain kita. Orang Israel 40 tahun jalan di padang belantara, nggak ada satu ular pun matok mereka. Gila nggak? Nggak ada harimau atau singa nerkam mereka. Tapi mereka nggak sadar sampai Tuhan angkat pagar yang mengelilingi orang Israel, baru mereka lihat, wah, ular-ular tedung ternyata udah mengelilingi mereka di pertendaan mereka kiri dan kanan. Jadi ini kita suka melihat yang buruk dari Tuhan, tapi kita lupa melihat yang baik yang Dia mau kasih. Karena ayat tersebut di dalam 1 Korintus tadi, ya 1 Korintus 10 ayat 13, di sana dikatakan di bagian terakhirnya kalau kita baca, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita cuma bilang bahwa, oh iya Tuhan nggak akan biarin kamu dicobai melebihi dari kemampuan. Padahal nggak demikian juga. Bukan hanya berhenti kita nggak akan dicobai lebih dari kemampuan. Tuhan juga berikan jalan keluar.
Kita sudah tahu ya, kita yang sudah mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup. Pada saat kita dicobai, kita udah merasa nggak sanggup, disitulah kita lihat jalan pintu keluar yang Tuhan berikan gitu loh, supaya kita bisa menanggungnya. Nah, saya rasa ini adalah gambaran yang baik. Semoga ini boleh membantu Bro El menjawab pertanyaan, karena Tuhan yang kita sembah Allah yang pengasih. Silakan, ada yang mau menambahkan? Pastor. Ya, gimana Mike sudah? Sudah bisa sekarang. Oke, mungkin yang kita perlu sadari adalah bahwa apapun yang kita alami di dunia ini sebenarnya khususnya kesulitan, pencobaan yang susah-susah lah, yang dalam konteks pemikiran kita itu banyak mengganggu proses pertumbuhan iman kita masing-masing. Alkitab itu mencatat banyak sekali cerita tentang iman hanya untuk mengingatkan kita bahwa mereka yang mengalami ini sebenarnya kalau kita baca, mereka itu nggak tahu sama sekali lah waktu mereka mengalami itu. Feelingsnya mungkin sama kayak Anda dan saya. Ini kan kita baca statement yang ditulis di Alkitab berdasarkan semua pengalaman pribadi mereka. Ada statement-statement yang waktu mereka alami itu nggak kebayang ini ditulis apa enggak kemudian setelah pengalaman itu terjadi. Kan ini kita baca di Alkitab dalam konteks semua perikop kisah dan pengalaman iman mereka. Tapi waktu mereka alami, nggak ada statement-statement yang kayak kita baca sekarang. Jadi intinya saat Anda membaca butiran-butiran firman Tuhan yang tadi diungkapkan oleh Bro Edmund, mungkin boleh ditampilkan lagi. Ini memancing Anda dan saya untuk melatih proses ketergantungan kita kepada Tuhan di saat kita menghadapi hal-hal tersebut. Nah, kita tidak bisa membandingkan apa yang orang alami dengan yang kita alami. Selalu akan beda. Tetapi prinsipnya tidak pernah berubah. Dari sejak zaman perjanjian lama sampai di zaman kita hidup, prinsipnya tidak pernah berubah. Anda dan saya harus melaluinya, harus menghadapinya, tetapi tentunya dengan metode yang sama. Sudah diungkapkan tadi sama Bro Edmund. Kita harus benar-benar berserah, bergantung kepada Tuhan, dan fokus pikiran kita itu tidak boleh ke apa yang kita alami. Karena kalau fokus kita berubah pandang, lalu lebih dominan ke masalah yang kita hadapi, feelings Anda itu pasti akan terpengaruh, akan lebih condong kepada masalah itu, masalah yang Anda hadapi, kesulitan yang Anda hadapi, baru kemudian menimbang-nimbang. Karena kan kita tidak bisa lihat masa depan nih. Kita berpikir, aduh nanti respon saya kayak gimana kalau misalnya di kemudian hari terus tiba-tiba saya malah lebih terpuruk. Kita nggak bisa prediksikan sama sekali. Tuhan hanya minta Anda mau berserah tidak, mau percaya tidak, jalani dan belajar bersabar, tekun dan tetap setia. Karena itu yang Yesus lalui, mulai dari Taman Getsemani, dia bergumul, berharap support group, murid-muridnya malah tidur, akhirnya harus berdoa sendirian. Kita masih lebih untung ini, masih banyak yang doain, namanya masih disebut-sebut di beberapa event di Zoom meeting. Ada orang yang tahu Anda, baru kemudian mereka punya grup sendiri, lalu disisipkan lagi di tempat lain. Jadi banyak sekali orang yang mendoakan. Yesus di Taman Getsemani, siapa yang mau doakan dia? 3 muridnya tertidur. Sampai dia selesai berdoa pun tidak ada yang temani. Lalu dia jalan di Via Dolorosa, orang itu jauh-jauh ngelihatnya. Yang bantuin ngangkat salibnya juga cuma 1, itu pun tidak full perjalanan sampai di Golgota. Tetap dia harus melanjutkan sendiri sampai di kayu salib. Jadi kalau memang betul yang Pendeta Kuntaraf ungkapkan, kita punya masalah sekarang ini tidak lebih berat, malah Rasul Paulus bilang, kamu itu belum sampai mencucurkan darah. Ada ayatnya itu, Edmund mungkin bisa cari. Rasul Paulus bilang, kita punya pergumulan itu belum sampai mencucurkan darah. Mencucurkan darah dalam konteks yang sebenarnya, seperti yang Yesus alami ya. Jadi masih boleh dikata memang benar, tidak akan melebihi kemampuan kita. Secara psikologis, pikiran kita lah yang membuat ini jadi lebih berat.
kita seakan-akan menempatkan apa yang kita alami itu lebih berat dari orang lain. Padahal kita belum maksimal mengeluarkan energi yang Tuhan anugerahkan. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, dia tahu sebenarnya Anda bisa melewati. Kalaupun tidak, Bang Edmund tadi sudah ungkapkan kalimat terakhir, pasti ada solusi jalan keluar yang dia akan berikan. Hanya ya secara manusia kita yang suka banyak tidak bersabar, berharap kalau bisa selesailah masalah ini. Tuhan kalau bisa jawab sekarang. Jadi proses pergumulan itu tidak mau Anda lewati, padahal itu adalah proses yang Tuhan mau lihat sampai sejauh mana ketergantungan Anda, sampai seberapa kuat Anda tetap berpegang, seperti pengalaman Yakub yang tidak mau lepaskan kaki malaikat itu, sampai berkat itu dilepaskan baru dia lepaskan. Jadi saudara-saudara, saya berharap apa yang diungkapkan Raja Daud, taste and see that the Lord is good, itu memang harus kita lalui supaya kita sendiri yang ucapkan itu, lalu kemudian seperti adik tadi Runtukahu bisa saksikan, karena memang semua harus kita lalui. Masing-masing kita punya pergumulan yang bervariasi, prinsipnya tetap sama. Anda harus menjadi saksi saat Anda melewatinya supaya orang dikuatkan, orang diteguhkan, dan semakin percaya bahwa memang Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda meskipun di saat sulit sekalipun. Tuhan berkati. Amin. Thank you. Ibrani 12 ayat 4 itu, Pastor. Dalam pergumulan kamu melawan Yes. You're right. Thank you, Bang Edmund. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, menambahkan? Teman-teman? Aku Bang Edmund. Boleh. Kedengaran suaranya? Jelas. Aku mau kasih sedikit statement. Tuhan itu baik, apapun keadaannya, teman-teman. Apapun keadaan kita, Tuhan itu tetap baik. Kita boleh berdoa, mengungkapkan apa yang kita inginkan untuk terlepas dari apa yang sedang kita alami, tapi hasilnya tetap kehendak Tuhanlah yang jadi. Kita tidak bisa memaksa hasil kita tidak bisa memaksa untuk tidak merasakan rasa sakit di pertengahan, di perjalanan kita ataupun di akhir. Ada hal-hal yang kita gumulkan berakhir dengan jawaban iya. Ada juga hal-hal yang kita gumulkan berakhir dengan jawaban tidak. Tapi Tuhan itu tetap baik. Apapun keadaannya tetap baik. Ini yang lagi aku jalani. 3 orang keluarga terkena sakit dan hampir lewat. Dan dari awal aku sudah bilang dalam hatiku, Tuhan itu baik apapun keadaannya. Ini semua ujian ini, pencobaan ini, kesusahan ini, air mata ini, kesulitan ini ada karena dosa. Jadi ketika kita mengalami itu, baiklah kita berdoa, Tuhan persiapkan saya untuk bisa lebih matang lagi, untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Waktunya sudah dekat. Ada tempat yang lebih indah daripada di dunia ini, yaitu surga. Itulah yang akan kita rindukan. Biarlah ujian-ujian yang kita alami, tangisan, pencobaan, kesakitan, itu bisa memotivasi kita untuk tetap setia terhadap Tuhan, agar kita bisa mendapatkan tempat yang sudah Dia sediakan. Apapun keadaannya, apapun itu, Tuhan itu tetap baik.
Saya yakin itu yang digunakan Yusuf dan pahlawan-pahlawan iman yang lainnya, bahwa Tuhan apapun keadaannya, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya tidak akan pernah menyangkal iman saya, seperti yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego juga, teman-teman. Jadi Tuhan nggak lama lagi akan datang, kita tetap setia. Hidup di dunia ini kita tidak akan lepas daripada tangisan, kita tidak akan lepas daripada pergumulan. Even itu yang tadi dibilang di sini, di pelajaran ini, bahkan keluarga sendiri pun bisa menyakiti kita, mungkin orang yang terdekat ataupun hal-hal yang tidak terduga bisa menyakiti kita, tapi Tuhan itu tetap baik apapun itu keadaannya. Tuhan berkati. Amin. Mute banget, Mam. Ya, Pastor tadi ada mengingatkan tadi ladder of faith. Mau jelasin, Pastor, 2 Petrus 1 ayat 5-7 ini? Pastor Davi? Mungkin problem mic juga. Oke, tadi Pastor Davi ada... Oke. Ya, jadi dia bilang, saya baca ya ayatnya, justru saya taruh di kolom chat. 2 Petrus 1 ayat 5-7, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini adalah proses yang pasti bagaimana kita membangun iman ya. Jadi itu pun kita harus melihat kalau berbicara mengenai iman dan mengenai pergumulan, kita tidak lepas dari buku Yakobus ya, Yakobus 1 ayat yang 12. Kalau ada yang bisa baca, berbahagialah, di sana dikatakan orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini gambaran yang lebih baik lagi yang Tuhan mau berikan, bahwa Tuhan, Anda pernah lihat bagaimana emas murni itu dibentuk? Dia harus ditaruh di dalam suatu tungku yang disebut crucible. Tungku ini harus dipanasin dengan api yang panasnya itu sekitar 5.000 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Dan itu begitu panasnya, tungku itu memerah gitu loh. Dan emas itu supaya dia murni, dia harus dibakar sedemikian rupa, sepanas itu, sehingga itu dia punya besi-besi lain, metal-metal lain yang tidak murni emas, dia akan mengambang ke atas. Dan pada saat itu, maka si pemurni emas ini akan menggosok itu emas dari permukaan, dan dia akan buang itu kotoran-kotoran. Dan bagaimana Anda tahu bahwa emas itu sudah murni? Anda tahu bagaimana sang pemurni emas ini tahu bahwa emas itu sudah murni? Bila mana dia bisa melihat mukanya ada pada emas itu. Jadi Tuhan menunggu supaya kita memiliki rupa Allah. Itulah orang-orang yang sudah emas murni, yang sudah melalui pencobaan, yang akan menerima mahkota keselamatan. Terima kasih Pastor Davi untuk tambahannya ayat tersebut yang membantu kita. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Ya, silakan Brother Ever. Brother Gavin setelah itu. Brother Ever, silakan. Sudah buka. Oke.
ada pertanyaan sedikit dari saya. Ini berbicara tentang prinsip untuk hidup secara alkitabiah yang dimaksudkan Allah di sini di Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tahu bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata ya. Bagaimana yang dimaksudkan di sini? Saya kurang paham. Kita haruslah sempurna karena Bapa di sorga sudah sempurna. Bahkan kita tahu pahlawan iman saja yang 3 tokoh tadi, baik itu Abraham, Ishak dan Yakub, mereka mengalami keluarga mereka kacau begitu, berantakan gitu. Lantas kita sebagai orang awam, orang biasa, bagaimana kita bisa sempurna seperti prinsip alkitabiah yang diharapkan Allah di sini? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaannya Brother Ever, kayaknya Brother Gavin ini mau nambahkan yang tadi atau ada pertanyaan lagi Brother Gavin? Ada pertanyaan, Bang. Oh, pertanyaan. Oke. Nah, kita jawab ini dulu ya, baru kita masuk ke Brother Gavin ya. Boleh? Boleh. Oke, silakan ada yang mau menjawab. Di dalam Matius 5 ayat 40 katanya, jadilah engkau sempurna seperti 5 ayat 48 ya, sorry. 5 ayat 48 ya. Ya. Jadilah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, gimana dengan ketidaksempurnaan ini? Ada yang mau menjawab? Ya, teman-teman. Oh, Pastor Davi. Silakan, Pastor. Oke. Bro Ever, mungkin saya bisa mengomentari bahwa statement yang tadi diungkapkan itu mungkin tidak kontekstual, dalam arti bahwa kesempurnaan itu hanya Tuhan yang punya, karena kalau enggak mungkin ada di Matius 5 ayat 48. Kalau baca perikopnya secara menyeluruh mulai dari ayat 1, sebenarnya gambaran sederhananya adalah melihat itu sebagai refleksi diri. Kita saat ungkapkan statement itu, kita yang baca, kita refleksikan diri, lalu kemudian jangan melihat orang, jangan melihat banyak orang berusaha untuk membandingkan sampai sejauh mana kita bisa melihat kesempurnaan yang dipraktekkan orang supaya kita bisa mengikutinya. Refleksi diri dalam arti ayat ini untuk kita secara pribadi, sampai sejauh mana kita mengikuti semua ungkapan yang Yesus ungkapkan di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari penurutan hukum, cara kita bereaksi dan merespon terhadap orang harus berbeda dan lebih daripada apa yang orang lakukan. Disuruh balas, kita justru mendoakan. Dikasih pipi kiri, ditempel yang harus kasih pipi kanan. Ini hal-hal yang sebenarnya di kacamata dunia melihat kita mempraktikkan ini bukan mereka punya ranah lah istilahnya. Harusnya kalau orang bikin sesuatu sama kita harusnya balas kayak gitu. Tapi ungkapan Yesus ini membuktikan bahwa kesempurnaan dalam konteks inilah yang dimaksudkan, bahwa Anda punya hidup itu lebih daripada apa yang orang lain perbuat yang sewajarnya dalam pandangan dunia harus Anda lakukan. Sama aja kayak Yesus mengungkapkan, kalau hidup keagamanmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, kamu juga tidak akan masuk surga. Jadi konteks kesempurnaan ini jangan kita kotak-kotakkan dalam kacamata kita, tapi Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita apa yang seharusnya kita ikuti berdasarkan nasihat dan perintah Tuhan, mulai dari 10 hukum dan biblical ethic principles berkaitan dengan hubungan kita terhadap sesama. Karena itu sebenarnya perikop di Matius 5, hubungan kita dengan Tuhan dalam penurutan akan hukumnya, lalu cara kita merespon terhadap hubungan sosial kita dengan masyarakat. Dalam konteks itu, saya ingin ini ditangkap secara sederhana, bukan melulu dalam konteks teologi Anda harus
sempurna mengetahui ini dan lain sebagainya. Ya tidak, karena ini menyangkut tentang penerapan aplikasi kehidupan nyata, yaitu hubungan antara kita secara pribadi dengan Allah. Makanya disinggung itu di ayat-ayat sebelumnya, kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kemudian mengasihi sesama kita. Jadi dalam perikop itulah maka kesempurnaan itu harus dilihat dari kacamata hubungan ini, dan itu harus refleksi diri. Thank you, mungkin yang lain bisa tambahkan. Ya, ini memang ayat yang menarik ya, karena keterbatasan kita mengerti kesempurnaan Tuhan itu seperti apa udah jelas ya. Yap. Sedangkan kita sendiri aja mencoba untuk mengamati dan menilai sesama kita udah pasti udah jelas nggak sempurna gitu kan. Ya, jadi membandingkan nanti. Iya, jadi tetapi kata sempurna dalam bahasa Indonesia ini, bahasa Grikanya adalah telios. Telios itu artinya full grown adult, full age, mature. Atau dalam bahasa Indonesia dewasa. Nah, orang Itu proses ya. Ya, dewasa itu bukanlah, kalau saya bilang Edmund dewasa, oh iya dia udah berumur sekian, dia udah dewasa. Enggak. Ya kan, umur tidak menentukan kedewasaan. Dewasa itu bila mana Anda sudah semakin hari semakin memiliki suatu konsep yang mengerti dan mempunyai tanggung jawab yang jelas, ya kan? Kalau orang dewasa, kalau saya nggak memiliki rasa tanggung jawab yang jelas, saya akan dibilang apa? Dasar anak-anak, ya kan? Nah, ini adalah gambaran yang patut kita mengerti dari kata telios tadi itu, atau sempurna seperti Bapakmu yang disebut. Dan kalau kita mau melihat kesempurnaan sendiri, dari kacamata siapa kita melihat kesempurnaan? Ya kan? Kalau kita melihat kesempurnaan dari kacamata manusia, udah jelas kita salah. Kenapa? Karena manusia tidak sempurna. Bagaimana bisa dia melihat yang sempurna? Ya kan? Nah, jadi dari kacamata siapa? Dari kacamata sang pemahat. Pernah lihat orang yang artis itu? Bagi seorang artis, pahatannya itu adalah sempurna. Walaupun bagi orang lain yang lihat, astaga, biasa-biasa aja. Jadi kesempurnaan kita bukan bergantung kepada maka kalau Edmund segini, yang lain itu harus lebih tinggi dari Edmund gitu loh. Nah, jadi tidak demikian gitu loh. Kesempurnaan itu hanya Bapa yang mengerti masing-masing individual kita. Bagaimana kita sudah bertumbuh dan kita sudah dewasa tadi katanya. Alkitab mengatakan orang yang dewasa tidak makan makanan bayi. Ya kan? Orang yang sudah dewasa tidak lagi seperti anak-anak yang gampang diombang-ambing. Nah, itu maksudnya dewasa gitu loh. Nah, jadi itu juga patut menjadi pemikiran kita bila mana kita pelajari ayat ini. Semoga membantu Bro Ever. Ada yang mau tambahkan lain? Mungkin sekaligus klarifikasi aja Bro Edmund. Tadi betul Bang Edmund bilang, karena itu jawabannya sebenarnya sudah di ayat itu. Patokannya yaitu hendaklah kamu sempurna sama seperti siapa? Bapak. Iya, bukan orang lain. Dan satu-satunya pola yaitu melihat dia. Dan itu diekspos di Ibrani 12 ayat 2 supaya iman kita bisa sempurna, pandang pada Yesus dan tidak lihat orang lah. Karena orang lain itu justru juga melakukan proses yang sama menuju kesempurnaan. Jadi kita nggak bisa jadikan siapapun di sini untuk jadi pola pattern untuk menuju kesempurnaan. Tetap yang di atas. Karena kita semua ini sedang menuju ke sana dalam proses kedewasaan iman, proses menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu, tidak ada hak kita untuk mencoba membandingkan si ini udah lebih sempurna imannya. Jadi harus lihatnya ke atas, supaya semakin kita lihat ke atas, semakin lihat kita punya kekurangan, semakin kita naik untuk menambah kita punya pertumbuhan lebih condong dan lebih dekat kepada pemahatnya lah istilahnya. Amin, amin. Menjawab Brother Ever? Oke, terima kasih sama Edmund. Mungkin sudah lebih dari cukup. Terima kasih. Oke. Brother Gavin, tadi ada pertanyaan. Silakan Brother Gavin. Oke, thank you Bang Edmund. Tadi kan kita sudah banyak membahas tentang bagaimana kita tetap setia kepada Allah dalam hal persoalan kita. Ini cara-cara untuk mengatasi. Kemudian tadi juga pendeta Dedi Devi sudah bilang kita jangan fokus kepada pikiran kita sendiri,
Dan Kak Kuri juga sudah sampaikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia akan tetap ada untuk kita. Tapi kalau mau direnungkan, ketika kita punya masalah, setan pun itu bisa memberikan solusi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, makanya ini menimbulkan pertanyaan bagi saya. Bagaimana cara kita untuk dapat membedakan antara loyalitas dan emosi ketika pikiran kita sementara terbebani oleh berbagai macam persoalan? Itu pertanyaan saya, Bang. Karena banyak orang sekarang ini yang ketika mereka sementara dalam masalah, mereka tidak bisa membedakan antara kesetiaan dengan emosi mereka sendiri. Terjebak oleh berbagai macam. Bagaimana membedakan apa tadi? Bagaimana kita dapat membedakan antara loyalitas dengan emosi? Bagaimana membedakan antara loyalitas dan emosi? Jika pikiran kita sementara terbebani oleh berbagai macam persoalan. Oke. Baik, ini mungkin kasusnya seperti Ayub gitulah ya. Pada saat dia kacau balau semua, ya kalau saya di posisi itu mungkin saya emosi gitu, maksudnya gitu ya. Iya, Bang. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat baik. Ada yang boleh membantu menjawab, brother kita Gavin? Ada? Ya, Pastor Davi, silakan. Ini mungkin pertanyaannya ini berkaitan dengan hubungan antara keduanya atau yang spesifik ini apa yang mau ditanya? Loyalitas dan emosi. Maksudnya gimana bedain? Ini waktu saya lagi dalam keadaan ya dalam pergumulan, ini saya membedakan antara loyalitas sama emosi ini bagaimana gitu loh. Ya, karena pada prinsipnya kan loyalitas itu juga adalah buah daripada emosional. Kita tahu emosional itu menghasilkan ketekunan, kesetiaan, ya tadi itu loyalitas, kesabaran, self control dan lain sebagainya. Itu pusatnya kan memang di emosi. Jadi basically kalau peristiwa yang Anda alami itu kemudian Anda tidak biasa menghadapinya dengan self control yang baik, maka feelings atau emotions itu yang akan mendominasi. Either Anda memutuskan untuk tidak lagi loyal karena situasi itu, atau memutuskan untuk tetap maju dan tetap loyal. Jadi keputusan itu tetap harus diambil berdasarkan pertimbangan yang kalau bahasa Alkitab mungkin kita bilang wisdom dalam arti apa yang kita sudah pernah dengar dalam firman Tuhan, apa yang kita baca, nasihat apa yang kita sudah pernah dengarkan orang berbicara, mendorong, memotivasi kita untuk tetap setia, tetap loyal kepada Tuhan apapun konsekuensinya, maka emosional Anda tidak akan lebih mempengaruhi, lebih dominan daripada pertimbangan yang nanti akan mengarahkan Anda untuk mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Keputusan itu harus diambil berdasarkan kebijaksanaan, hikmat yang Anda peroleh. Itu diproses di frontal lobe, gantinya amigdala yang lebih mendominasi pengambilan keputusan Anda. Jadi sederhana nih, kalau Anda pertimbangkan, membandingkan, kalau saya setia, maka konsekuensinya lebih ke positif, meskipun mungkin saya menderita, tapi kesetiaan saya kepada Tuhan akan tetap terjaga, meskipun saya harus menderita. Di lain sisi, kalau Anda tidak loyal, Anda lebih condong untuk memilih emosional lebih dominan, maka Anda akan menghindari kesetiaan untuk tetap loyal, untuk menjaga supaya emosi Anda tidak terpengaruh. Tidak mau Anda susah, tidak mau Anda sedih berkelanjutan, tidak apa-apa, dah langgarlah. Tidak apa-apa untuk tidak setia, yang penting saya tidak susah, misalnya ya. Nah, pengambilan keputusan seperti inilah yang biasanya rentan terjadi saat kita tidak terbiasa untuk mengandalkan Tuhan. Untuk mereka yang punya kebiasaan mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, feelings itu tidak pernah jadi pegangan utama. Karena ya saya pernah dengar
Edmund juga pernah mengutip yang lalu di beberapa pertemuan yang silam. Feelings is not faith, emotional is not faith. But basically kalau kita mengikuti Tuhan, menurut, itulah proses dari iman yang sedang bertumbuh. Ingat, iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita tidak dengar emosional mempengaruhi kita punya pengambilan keputusan, tapi kita mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan katakan untuk kita terapkan dalam melatih kita punya loyalitas, melatih kita punya ketekunan. Mungkin ada yang bisa tambahkan yang lain. Amin, amin. Mungkin dari orang tua kita di sini ada Bapak Ferdinand Tarigan dari DJKT. Boleh kasih tambahan, ujangan bagi adik kita Gavin? Ada dari teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan? Dari Brother Denny Setiawan, ada mau menambahkan, bro? Mungkin boleh ditanya lagi Bang Tarigan, Bang Edmund. Ya, ya. Halo? Sudah lengkap, Bang. Sudah lengkap, sudah baik semua. Kalau saya tambahin, hancur jadinya. Denny. Terima kasih, Bang. Ya, dari orang tua kita, Pak Ferdinand Tarigan, mau menambahkan? Mungkin nggak dengar kali itu, Bang. Oke, kayak mungkin ini kurang ini baik. Oke, baik. Yang lain ada mau menambahkan? Ya, itu tadi yang Pastor Davi sudah sampaikan. Perasaan itu sering menyesatkan. Ya, saya taruh kutipannya di chat box ya. Perasaan sering menyesatkan. Emosi bukan jaminan yang aman. Karena ia berubah-ubah dan bergantung pada pengaruh dari luar. Banyak yang tertipu dengan mengandalkan kesan sensasional. Jadi pada saat kita itu gundala apa? Saya selalu salah kata-katanya ini. Galau. Pada saat kita galau, ya, disitulah kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh bersandar kepada itu. Makanya lagu itu tidak pernah trust and feel gitu, trust and obey gitu loh. Trust and obey, percayalah turut sabda Allah. Jadi kita hanya percaya firman Tuhan, ingat janjinya, dan what the Lord said He will do, ya kan? Itu kata-kata dari lagu itu. Apa yang Tuhan katakan Dia akan lakukan. Tuhan bukan penipu sehingga dia bisa berbohong gitu loh. Jadi kita patut untuk percaya walaupun hati kita kalimat terakhirnya apa lagi lagunya Bang Edmund? Trust and obey. There's no other to be happy in Jesus but to trust and obey. Bahasa Indonesia itu yang memberi kesenangan. Jadi kesenangan itu kan termasuk emosional. Emosional itu sebenarnya adalah hasil akhir. Bukan awal ya. Bukan awal. Jadi emosi yang dari atas itu selalu membawa kedamaian ya. Selalu membawa kita kepada pengharapan. Ya walaupun dosa membawa kita kepada kehancuran, tapi Tuhan izinkan supaya kita nyadar, ya kan? Wah, kita ini dalam dunia yang penuh dengan waktu itu binatang pertama kali dibunuh ada rasa sakit, ya kan? Karena itu dosa, akibat dosa, ya. Jadi ya perasaan yang benar hanya dibergantungkan kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Itu yang harus kita percayai, saya yakin. Jadi hindari emosionalisme. Jadi kita suka sekali ya. Saya tertarik karena kalau orang pacaran, coba saya tanya sama teman-teman di sini. Kalau orang pacaran terus putus, yang didengar lagu-lagu pengharapan atau lagu sedih yang membawa kita makin jatuh. Ya kan?
Karena emosi, kalau emosi diikutin terus, kita akan semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dan akhirnya, ya saya punya teman dia di Filipina dulu pernah ada yang mohon maaf, ya mengakhiri hidupnya karena emosi gitu loh. Jadi jangan bergantung pada emosi. Emosi tidak membawa kita kepada Tuhan. Tetapi pengharapan dalam firman-Nya itulah yang membawa kepada Tuhan. Ini pelajaran kita pada malam hari ini, sepertinya waktunya habis, tapi ini orang-orang masih lengkap semua hadir dari yang tadi pertama. Ini apa udah nggak ada yang mau pulang, nggak mau tidur ini? Masih ada pertanyaan atau masih ada tambahan mungkin? Kayaknya topik ini seru sekali ya, karena kita semua orang-orang yang bergumul dalam hidup. Apalagi COVID ini menyadari kita semua ya, bahwa kita harus bergantung sama Tuhan. Betul? Ada yang mau bertanya terakhir atau menambahkan? Bernard tuh udah senyum-senyum. Bergumul Bernard? Ada pertanyaan? Clear Ya. Bang. Ya. Koreanya kan. Silakan. Berat mau nggak kelihatan ini pakai HP. Ya, silakan. Aku apa namanya mau share apa satu perikop yang sudah biasa sama teman-teman, mungkin sudah biasa. Tapi ini tidak lekang oleh waktu ya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ini yang paling ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Masih panjang teman-teman, tapi Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, karena sekolah sahabat kita sepanjang 1 triwulan ini related banget untuk kita. 1 minggu ini event itu kita diingatkan bahwa kita tidak bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Event itu di sesuatu yang mungkin kita anggap paling dekat, sedarah misalnya gitu ya, di keluarga, itu juga bisa mengecewakan kita gitu. Itu bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sekalipun dunia mengecewakan kita. Itu yang harus kita pegang. Ketenangan yang sesungguhnya, pengharapan yang sesungguhnya itu cuma di dalam Tuhan saja. Biarlah kita bisa bisa tetap setia, teman-teman. Sekali lagi kita bisa tetap setia karena Dia begitu baik sama kita. Itu Bang Edmund. Amin, amin. Dan ayat penutup saya mau sampaikan kepada teman-teman. Roma 8 ayat 35 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau Tuhan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal demi saudara dan saya, kira-kira ada yang Tuhan mau tahankan, yang Tuhan tidak mau berikan bagi saudara dan saya? Kalau Tuhan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, apalagi yang mau Dia berikan kepada saudara dan saya? Tidak akan ada hal di dunia ini yang Dia akan tahankan untuk berikan kepada saudara dan saya, demi kebaikan saudara dan saya. Namun kalau Tuhan tahankan, artinya Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang manusia yang
fana ini, manusia yang sempit pemikirannya ini, yang terbatas ini, belum memahami. Biarlah Tuhan kiranya dimuliakan dalam kehidupan kita. Sepanjang pelajaran ini kita boleh bawakan kepada sahabat-sahabat kita besok Sabat besok hari Sabat pagi nanti, bukan besok Sabat, ini udah hari Sabat. Hari Sabat pagi nanti kepada sahabat-sahabat kita, bagaimana Tuhan menuntun dan memimpin kita dan memberikan kepastian melalui firman-Nya. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Kita akan tutup dengan doa. Saya mau minta ada di sini Pastor Davi boleh berdoa bagi kita. Oke, Bang. Silakan, Pastor. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak untuk pertemuan malam hari ini dan juga diskusi sekolah Sabat lewat pelajaran firman Tuhan yang telah kami bahas bersama. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi Bang Edmund dan rekan-rekan yang telah memberikan tambahan. Dan kami mohon malam hari ini Tuhan menuntun hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan memberikan kami kesanggupan untuk menyerap pembahasan malam hari ini, kemudian menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kami untuk membuktikan bahwa semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi adalah sebuah media untuk menolong iman kami bertumbuh, hubungan kami lebih dekat kepada Tuhan, dan ketergantungan kami semakin meningkat, sehingga iman kami boleh bertumbuh dalam proses kedewasaan, dan pada saat yang sama kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan saat kami melalui setiap masa-masa sulit yang kami jalani, dan tetap berharap bahwa Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami dan menolong kami untuk melaluinya dan menjadi pemenang. Malam hari ini kami doakan khusus untuk orang tua dari Nak Kori, Mama yang sementara dalam proses pemulihan kesehatan, demikian juga dengan Kori dan juga mungkin saudara-saudara yang lain yang memiliki anggota keluarga yang sementara dalam proses pemulihan kesehatan. Kami doakan agar supaya Tuhan turut campur tangan untuk memberkati setiap media yang digunakan, agar kesembuhan dari surga Tuhan boleh anugerahkan, dan orang-orang yang kami kasihi ini akan boleh mendapatkan kesembuhan mereka. Nama Tuhan mereka boleh muliakan, dan kami boleh bersyukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada teman-teman mungkin yang kehilangan anggota keluarga oleh karena beberapa penyakit tertentu dan bahkan mungkin terpapar oleh COVID-19. Tuhan berikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Malam hari ini kami akan beristirahat. Berikan kami istirahat yang baik. Ingatkan kami untuk setiap petuah dan mutiara kebenaran yang telah kami dengarkan malam hari ini, agar ini boleh menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, berkati kami dan semua keluarga kami masing-masing. Kami alaskan doa ini dengan mohon keampunan dosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita kemana-mana, kita foto dulu. Boleh kita sama-sama buka kamera kita, mari. Sebelum kita ini, mari buka kameranya. Mari semuanya. Coba lihat muka-mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dan mungkin recordingnya bisa kita stop sebentar.